Rahasia ilahi atau rahasia Tuhan. Tapi bagi wong edan bagu rahasia itu tidak ada. Apalagi tema wong edan bagu adalah tanpa tedeng aling-aling. Artinya jika sampai wong edan bagu merahasiakan sesuatu atau menutupi sesuatu kebenaran, berarti wong edan bagu itu kafir. Karena maksud daripada kafir adalah menutupi kebenaran atau menyembunyikan kebenaran. Jadi kafir itu bukan tidak percaya Tuhan ya, bukan. Kafir itu bukan tidak percaya Tuhan. Kafir itu bukan menentang agama, bukan. Maksud daripada kafir adalah menyembunyikan atau menutupi kebenaran. Itulah maksud daripada kafir. Nah, untuk menghindari itu, dan karena memang wong edan baku nggak mau seperti itu, maka malam ini saya mengambil bahan kadangan dari sesuatu yang bersifat rahasia ilahi. Kalau pahlawan yang dibutuhkan oleh Romo yang dibutuhkan oleh Romo yang nantinya akan digunakan jikalau dunia ini tidak bisa diperbaiki lagi, yang perkiraannya akan terjadi di sekitar tahun 2025. Itu pahlawan-pahlawan yang dibutuhkan sudah dianggap cukup, maka Manekung tidak ada lagi. Manekung tidak ada lagi. Saya ulang, jikalau pahlawan-pahlawan yang dibutuhkan oleh Romo yang nantinya akan digunakan ketika dunia ini dianggap tidak bisa diperbaiki lagi, dan kejadiannya yang diperkirakan akan terjadi di sekitar tahun 2025, itu pahlawan yang dibutuhkannya itu sudah cukup, maka Manekung itu tidak ada. Artinya jika Manekung tidak ada, jika Manekung dihapus, jika Manekung ditiadakan, berarti kesempatan untuk abadi itu sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya sempurna, bukan abadi. Ada perbedaan antara sempurna dan abadi. Kalau sempurna itu kembali kepada asal usul sangkan paraning dumadi, kembali kepada asal mula kejadian, itu namanya sempurna. Tapi kalau abadi bukan kembali kepada asal usul, tapi menjadi langgeng. Dalam istilah lain, tidak akan mengalami kerusakan, tidak akan mengalami perubahan, tidak akan mengalami kematian. Itu abadi. Jadi ada perbedaan antara sempurna dengan abadi. Kalau sempurna itu kembali atau berhasil kembali kepada asal usul kejadian. Tapi kalau abadi itu terhindar dari kerusakan, perubahan, dan kematian. Idaman semua manusia hidup, bahkan seluruh makhluk
sesungguhnya di dalam menengkung tidak bisa kita berbicara keuntungan. Karena kita adalah wayangnya Romo. Dan Romo hendak membutuhkan beberapa wayang untuk dijadikan pahlawan. Kejadian ini sebenarnya pernah terjadi di zaman dulu. Kejadian ini sesungguhnya pernah terjadi di zaman dulu, sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, apa yang akan terjadi nanti di tahun 2025 itu sudah pernah terjadi. Dan ketika itu kejadian tersebut disebut sebagai Perang Baratayuda Jaya Binangun. Pada zaman itu disebut oleh para leluhur kita sebagai Perang Baratayuda Jaya Binangun. Kejadiannya sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Kenapa Baratayuda Jaya Binangun diadakan oleh Sang Maha Kuasa? Karena pada saat itu kebenaran, kebaikan ternoda oleh sirik, iri, dengki, benci, dendam, hasut, dan pelecehan seksual. Kenapa Baratayuda sampai terjadi? Itu dikarenakan penghuni Marcapada yang berkebenaran atau berkebaikan ternoda oleh yang namanya sirik, iri, dengki, dendam, benci, fitnah, hasut, tidak bisa diperbaiki. Maka Perang Baratayuda Jaya Binangun diadakan sebagai pembersihan noda-noda yang telah menodai kebenaran dan kebaikan pada zaman itu. Sebelum Perang Baratayuda ditulis terlebih dahulu apapun kejadiannya, mulai dari siapa yang akan dijadikan pahlawan, siapa yang akan dijadikan pembela, siapa yang akan dijadikan pembunuh, dan lain sebagainya, itu ditulis terlebih dahulu oleh Sang Maha Kuasa. Setelah semuanya tertulis dengan lengkap dan detail, hingga setelah Baratayuda itu tersisa berapa orang, itu juga tertulis di dalam kitab. Nah, setelah semuanya tertulis, barulah tulisan tentang Perang Baratayuda Jaya Binangun itu dipegangkan kepada seorang makhluk yang akan menjadi dalang Perang Baratayuda Jaya Binangun yang akan terjadi. Dan dia dalangnya adalah Batara Krishna. Batara Krishna atau Sri Krishna adalah dalang Perang Baratayuda Jaya Binangun. Dan dialah yang memegang tulisan-tulisan terkait Perang Baratayuda. Sesungguhnya seperti itulah Sang Pencipta jika hendak mengadakan sesuatu.
mengambil sampel sebelum kejadian perang Baratayuda, menjawab bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah merahasiakan sesuatu. Gitu. Bahwasanya Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa itu tidak pernah merahasiakan apapun. Ini terbukti. Apapun yang hendak dia lakukan itu ditulis terlebih dahulu. Contoh adalah kejadian perang Baratayuda. Nah, dengan perencanaan yang tertulis inilah akhirnya orang-orang makrifat, orang-orang waskita itu bisa mengetahui. Makanya jangan heran kalau ada orang-orang makrifat, orang-orang ahli makrifat, orang-orang bisa mengetahui kejadian-kejadian yang akan terjadi beberapa puluh tahun kemudian. Itu bukan suatu hal yang mustahil bagi mereka-mereka yang sudah makrifat. Dan yang mereka ketahui adalah tertulisnya kejadian sebelum kejadian itu, bukan kejadiannya, tapi tulisan tentang kejadian yang akan terjadi nantinya. Itulah yang diketahui oleh orang-orang ahli makrifat atau orang-orang ahli waskita. Gitu. Seusai perang Baratayuda Jaya Binangun, hanya tersisa 5 pahlawan saja. Nah, ketika perang Baratayuda Jaya Binangun selesai, itu hanya tersisa 5 pahlawan saja dan beberapa orang yang terampuni. Sedangkan orang-orang yang tidak terampuni karena tidak menyadari kejadian perang Baratayuda itu tumpes, habis, tidak tersisa. Bahkan anak cucu dari pahlawan itu sendiri, anak cucunya, anak keturunannya yang diyakini nanti akan menjadi pewaris dan bla 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 bla, dari kelima pahlawan itu pun hancur, tak bersisa. Itu adalah kekejaman perang Baratayuda Jaya Binangun. Untuk ukuran manusia, ukuran Tuhan, ya nggak kejam, dia punya hak di situ. Ketika rumahnya banyak sampah, ya dia punya hak untuk menyapu sampah yang mengotori rumahnya, kan? Hal ini diperkirakan akan terjadi untuk kedua kalinya. Dan para makrifat, para waskita mengetahuinya. Dan perkiraan hal itu akan terjadi di sekitar tahun 2025 yang akan datang. Dan kalau panjenengan berhasil abadi, panjenengan akan menyaksikan kejadian itu bersama saya. Sehingganya panjenengan bisa mengetahui sendiri, bisa membuktikan sendiri apa yang dikatakan wong edan baku itu bohong, bual, atau nyata. Tidak abadi sekalipun tetap akan bisa menyaksikan ketika dia dalam proses ditiadakan. Tapi kalau nggak abadi kan nggak bisa komentar sama saya. Tapi kalau abadi kan bisa komentar sama saya. Oh alah, iya bener jarimu Pak Web. Begitu juga tentang apa yang akan terjadi sekitar tahun 2025 nanti. Itu sudah tertulis jelas. Sama persis seperti ketika perang Baratayuda Jaya Binangun terjadi di sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Nah,
persis dengan perang Baratayuda, apa yang akan terjadi di sekitar tahun 2025 nanti, Romo juga membutuhkan pahlawan. Tapi pahlawan yang dibutuhkan bukan cuma 5. Dan jika pahlawan ini sudah dianggap cukup jumlahnya, maka Manekung ditiadakan. Maka Manekung ditiadakan. Ketika perang Baratayuda, Jayabinangun terjadi, dalang yang memegang alur cerita perang tersebut adalah sang avatar Batara Krishna. Dan dalang yang akan memegang alur cerita kejadian yang akan terjadi perkiraan tahun 2025 nanti adalah Isa. Yang turunnya ke bumi telah diramalkan oleh sang Nabi Muhammad. Artinya Nabi Isa juga adalah sang avatar, sama seperti Sri Krishna. Dialah yang akan menjadi dalang kejadian yang akan terjadi di tahun sekitar 2025. Kenapa di tahun 2025 Baratayuda Jayabinangun harus ada lagi? Sama persis alasannya. Karena kebaikan dan kebenaran masih tetap ternoda oleh sirik, iri, dengki, hasut, dendam, benci, fitnah, bully. Inilah maksud dari motivasi saya yang saya informasikan secara umum atau publik, bahwasanya bersihkan pikiran, bersihkan hati, bersihkan syahwat. Karena jika tidak, maka makhluk itu dianggap sampah yang harus disapu bersih, dan kemungkinannya untuk didaur ulang itu sangat tipis. Itu adalah perkiraan para ahli makrifat, para ahli waskita, tapi berbeda lagi dengan perkiraan Wong Edan Baku. Kalau perkiraan para ahli makrifat dan ahli waskita seperti yang sudah saya informasikan, bahkan mungkin kejadiannya itu lebih mengerikan dibanding kejadian perang Baratayuda Jayabinangun. Tapi berbeda dengan perkiraan Wong Edan Baku. Kalau penghuni dunia ini perkiraan Wong Edan Baku, kalau penghuni dunia ini berjumlah 100 orang, dibutuhkan cukup 20 orang, maksimalnya 25 orang yang pikiran, hati, syahwatnya tercerahkan. Jika isi dari dunia ini ada manusia
yang berpikiran, berhati, dan bersahwat tercerahkan. Setidaknya 20 orang Baratayuda bisa dihapus. Baratayuda belum tentu terjadi. Sebab itu ndak ada capek-capeknya wong edan baku gembar-gembor, teriak-teriak, memberikan motivasi, bersihkan pikiran, bersihkan hati, bersihkan syahwat. Karena wong edan baku tidak menginginkan perang Baratayuda yang kejam itu terjadi lagi di dunia ini. Dan itu hanya bisa ditukar dengan kebersihan pikiran, hati, dan syahwat. Setidaknya 20 orang atau 25 orang penghuni dunia ini dari jumlah 100 orang. Kenapa wong edan baku tidak menginginkan hal itu terjadi? Karena wong edan baku sudah menyadari tidak ada sesuatu apapun yang tidak ada di dalam diri wong edan baku. Alam semesta seisinya ini ada di dalam diriku. Sama. Alam semesta seisinya ada di setiap diri panjenengan sendiri. Artinya kalau sudah begitu, tidak ada satupun yang tidak terkait dengan kita. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak terhubung dengan kita. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak bercengkrama dengan kita. Setiap hari, apapun itu terhubung, terkait, bercengkrama, bahkan memadu cinta kasih sayang dengan kita. Artinya, jika ada yang terluka, saya pun ikut merasakan sakitnya luka itu. Sekalipun saya tidak ikut tersapu ketika penyapuan dunia di tahun 2025, sudah pasti saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sampah-sampah yang sedang disapu itu. Saya tidak mau bersedih karena itu. Sebab itu, apapun tantangannya, apapun rintangannya, apapun cemokohannya, wong edan baku tidak pernah berhenti memberikan motivasi secara umum agar supaya yang namanya sirik, iri, dengki, fitnah, dendam, benci, menghakimi, dan sejenisnya segera tersingkir dari otak hati kita. Wagu. Aslinya saya menginformasikan ini wagu banget. Tapi kalau tidak saya informasikan berarti wong edan baku kafir, wong edan baku munafik. Setelah selesai perang Baratayuda Jaya Binangun di abad ke-7 sebelum Masehi, lahirlah sebuah keyakinan yang disebut Hindu. Bentuk ibadahnya adalah menebar budi pekerti, karena budi pekerti dianggap mampu melanggengkan kebersihan dunia setelah perang Baratayuda. Namun tetap tidak bisa mempertahankan, sehingga diramalkan kemungkinan Baratayuda akan terjadi lagi.
pada zaman itu laki-laki itu mahal, lebih mahal dari harganya emas, intan, berlian. Karena apa? Karena yang hidup pada zaman itu adalah kaum wanita. Dan yang paling banyak adalah janda-janda yang ditinggal mati suaminya ketika perang Baratayuda. Sedangkan lelakinya selain Pandawa 5 hanya ada beberapa gelintir saja. Dan di zaman itu yang namanya perkawinan itu yang melamar wanita, yang melamar lelaki itu bukan lelaki yang melamar wanita. Karena saking tidak adanya lelaki pada waktu itu, wanita itu rebutan suami. Siapa yang mampu melamar, maka dialah yang akan memiliki suami. Artinya noda-noda dunia masih diciptakan oleh makhluk, terutama manusia, dan itu bermula dari kaum perempuan. Kemudian lahirlah keyakinan Hindu yang menata aturan-aturan tersebut sehingganya kaum wanita tidak rebutan lelaki. Jadi jangan heran orang-orang yang berkeyakinan Hindu tentang perkawinan yang melamar, yang punya adat melamar itu adalah kaum wanita, karena mewarisi setelah kejadian perang Baratayuda. Nah, dan bersamaan itulah Nabi Sulaiman dilahirkan. Nah, ini yang mungkin saya tidak bisa menceritakan bahwa sesungguhnya Nabi Sulaiman itu siapa. Apakah Nabi Sulaiman yang mengadakan keyakinan Hindu atau bukan? Ini masalah harga diri sebuah keagamaan. Apakah Nabi Sulaiman yang melahirkan Islam? Atau Nabi Sulaiman yang melahirkan keyakinan Kristen? Ini juga saya tidak bisa. Tapi kalau panjenengan sudah tercerahkan, panjenengan akan tahu siapa sebenarnya Nabi Sulaiman. Apakah Nabi Sulaiman yang menciptakan keyakinan Hindu, terbukti dari adanya Borobudur di Indonesia dan candi-candi lainnya di seluruh dunia? Atau Nabi Sulaiman yang menciptakan Ka'bah dengan bukti adanya Ka'bah di Mekah? Atau Nabi Sulaiman yang melahirkan keyakinan Kristen dengan adanya gereja-gereja kuno? Ini bukan bahan gunjingan, jadi saya tidak bisa. Namun hanya sedikit yang mau mengikuti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terjerat cinta dengan Ratu Bilqis yang kemudian melahirkan keturunan setengah manusia setengah jin, yang beberapa hari yang lalu saya ungkap namanya yang populer, yaitu Dewi Samudra. Perjuangan Sulaiman terjerat cinta, tapi bukan cinta kasih sayang yang saya maksud, melainkan cinta syahwat. Di dalam perjuangannya dia terjerat cinta dengan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis adalah ratu tercantik bangsa jin, sehingga terjalinlah cinta dua jenis makhluk, yaitu manusia dan jin. Dari karma inilah Nabi Sulaiman mengalami kematian. Namun karena dia dipilih sebagai nabi untuk menjaga kenabiannya,
kemudiannya meninggalkan keturunan abadi yang orang Jawa menyebutnya adalah Kanjeng Ratu Sekar Jagat Wijaya Kusuma, yang dipilih untuk menggantikan ayahnya oleh Tuhan menjaga seluruh laut dengan imbalan memiliki tubuh abadi dan lebih dikenal dengan sebutan sebagai Dewi Samudra. Kemudian ketiadaannya digantikan oleh Isa. Hampir 50% dunia seisinya bersih dari yang namanya sampah. Namun sayang, Nabi Isa memiliki kelemahan yang mungkin agak mirip dengan wong edan baku. Kelemahannya apa? Seluruh tubuhnya dilumuri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Sehingganya ketika Isa dituhankan oleh pengikutnya, Isa tidak mampu membendung air matanya. Mengetahui kesesatan pengikutnya karena menuhankan dia. Kemudian dia menggunakan mujizat pribadinya bermohon kepada Tuhan untuk diambil. Dan karena mujizat itu tidak digunakan untuk menebar cinta kasih sayang Tuhan, melainkan untuk bermohon kepada Tuhan agar dia diangkat kembali kepada asalnya, maka Tuhan mengambil kembali Isa dari marjapada. Tapi dengan satu perjanjian, kelak jika dunia benar-benar tidak bisa seperti yang aku rancang, kamu harus siap turun ke bumi lagi. Itu perjanjian antara Isa dan Maha Suci ketika pengangkatannya. Perjanjian ini diketahui oleh Nabi Muhammad, sehingganya ketika Nabi Muhammad melahirkan Islam yang tak lain dan tak bukan adalah pendidikan atau pembelajaran tentang akhlak, merasa cukup. Namun di sisi lain ada kemungkinan-kemungkinan yang nantinya akan menodai akhlak yang diyakini oleh Nabi Muhammad mampu menyelamatkan dunia. Hendak terjadi lagi, maka dia membocorkan rahasia Tuhan, yaitu perjanjian dengan Isa, bahwasanya kelak mendekati akhir zaman, saudaraku Isa akan turun lagi ke bumi menggenapi firman-Nya. Kejadian demi kejadian tidak meyakinkan bersihnya dunia ini dari sampah, dilanjut oleh para ahli makrifat, oleh para ahli waskita, bahwa apa yang akan terjadi nanti di sekitar tahun 2025 akhirnya diketahui dan itu viral di internet. Dan saya setuju karena saya juga ikut mengetahui. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa, karena saya juga ikut mengetahui apa yang diviralkan di internet oleh saudara-saudara saya yang ahli makrifat, ahli waskita. Saya tidak bisa berbuat apa-apa karena memang kejadiannya akan seperti itu. Bahkan lebih mengerikan daripada perang Baratayuda Jayabinangun yang menggunakan 5 pahlawan, yaitu Pandawa 5. Lebih mengerikan dari itu dan lebih besar dari itu. Karena apa? Karena Pandawa 5 ketika dijadikan pahlawan perang Baratayuda,
itu kehidupan manusia baru beberapa tempat saja. Nah sekarang bahkan di dalam gua sudah ada manusia. Di dalam gua itu dijadikan tempat tinggal oleh manusia, saking penuhnya dunia ini. Artinya kehancurannya jauh lebih mengerikan. Nah kalau zamannya Pandawa V baru beberapa kerajaan saja, baru beberapa kota saja, itu aja tulisannya sudah mengerikan. Tulisan akibat dari perang Baratayuda itu sudah mengerikan, padahal baru ada beberapa kota saja, baru beberapa kerajaan saja. Nah sekarang berapa negara coba? Diperkirakan 7 kali lipat mengerikannya dibanding Baratayuda pertama. Dan sesungguhnya Manekung adalah kehendaknya yang sedang memilih calon-calon pahlawan yang nantinya akan digunakan ketika hal itu terjadi. Imbalannya apa? Abadi. Imbalannya adalah kesempurnaan abadi. Artinya akan menjadi bibit penerus yang nantinya akan menghuni dunia baru. Setelah Baratayuda dari Pandawa V, dunia baru dihuni oleh keturunan-keturunan Pandawa V. Sama. Jika dunia ini tidak bisa diperbaiki dan pembersihan itu harus terjadi, maka dunia selanjutnya itu akan dihuni dan dirawat serta dilanjutkan oleh keturunan-keturunan yang dari pahlawan yang digunakan ketika hal itu terjadi. Ngeri lagi orang-orang agama. Tahun 2025 itu diramalkan sebagai kiamat. Sebenarnya bukan kiamat. Kalau kiamat itu kan penghancuran seluruhnya. Ini bukan kiamat, tapi mirip-mirip dengan perang Baratayuda Jaya Binangun yang pernah terjadi di abad ke-7 sebelum Masehi. Kemiripannya jauh lebih mengerikan, perbandingannya 7 kali lipat lebih mengerikan. Jika pahlawan yang dibutuhkan sebagai alat di kejadian yang akan terjadi pada tahun 2025 itu dianggap cukup, maka Manekung ditiadakan. Artinya kalau Manekung ditiadakan, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bisa sempurna lagi abadi. Artinya sekalipun memiliki putra Rama, sekalipun memiliki wahyu pancagaib dan diibadahkan wahyu pancagaib itu menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku, tetap bukan sampah sih, bukan, tapi jadi prajurit. Udah lebih baik lah itu, jadi prajurit perang. Yang namanya prajurit, kita bisa ngambil sampel dari Baratayuda yang sudah terjadi. Seluruh prajurit Ngastinapura, seluruh prajurit Astinapura, dan seluruh prajurit Pandawa V itu habis, tumpes, nggak ada sisa. Hanya tersisa Pandawa V dengan beberapa orang yang terampuni luputnya. Jadi walaupun prajuritnya adalah putra Rama, ya tetap saja mau tidak mau harus bercerai dengan duniawi. Beruntunglah kita yang telah dipanggil untuk Manekung. Ini kalau saya ungkap dengan detail, tidak cukup sehari semalam ini. Itu tadi hanya singkat-singkat, inti-intinya saja yang saya ambil itu. Apalagi
apalagi kalau saya sampai ngungkap tentang Nabi Sulaiman itu sebenarnya siapa, karena dia lahir setelah Baratayuda. Nah, Nabi Sulaiman lahir setelah perang Baratayuda Jaya Binangun. Sudah pasti Sulaiman adalah keturunan dari salah satu Pandawa 5. Tapi apakah dia yang melahirkan Hindu? Apakah dia yang melahirkan Kristen? Apakah dia yang melahirkan Buddha? Apakah dia yang melahirkan Islam? Atau dia sendiri adalah Buddha? Nah, ini urat cukup seminggu kita ungkap. Atau jangan-jangan Sang Buddha itu adalah dia sendiri? Geger-geger oke internet nonton video gue ini dan tambah mumet sisa. Orang-orang ahli hanya ribut memperkarakan tentang jejak-jejak Nabi Sulaiman di Borobudur. Tetap pengecut karena tidak berani mengungkap yang sebenarnya. Saya juga sebenarnya pengecut karena saya tidak menceritakan detailnya Nabi Sulaiman kan. Tapi itu tidak penting. Yang penting kita poin-poinnya telah mengetahui. Poin-poinnya kita sudah mengetahui sehingga kita bisa mawas diri. Mantap. Loh, tadi yang belum disinggung adalah tugasnya Isa. Apa tugasnya Isa? Ketika Isa diturunkan ke bumi, membawa tugas apa? Membawa tugas kesadaran. Tugas Nabi Isa adalah menebar kesadaran, rasa, cinta, kasih, sayang. Sebab itu mujizat-mujizat yang dimiliki oleh Nabi Isa itu nggak ada doa-doanya, hanya dengan linangan air mata. Nabi Isa ketika melakukan sesuatu hal yang tidak masuk akal oleh ukuran manusia, senjatanya hanya tetesan air mata. Jadi nggak ono bungone, ono orang japa mantra ini. Itulah kesadaran. Jadi kesadaran itu adalah bahasa air mata, dan bahasa air mata itu lebih dalam dibanding bahasa rasa, karena air mata itu terkait dengan kesadaran. Nah, kalau rasa belum tentu terkait dengan kesadaran. Ada kalanya terkait dengan perasaan, itu rasa. Tapi kalau air mata pasti kaitannya dengan kesadaran. Apa itu kesadaran? Jawabannya masih tetap sama, yaitu gerak-geriknya hidup. Apa itu hidup? Jawabannya juga tetap sama. Hidup itu adalah wahyu ponco gaib. Apa itu wahyu ponco gaib? Kunci, paweling, asmo, micil, singkir. Apa itu kunci, paweling, asmo, micil, singkir? Mutmainah, aluhama, amarah. Mutmainah, aluhama, hidup, amarah, dan supia. Apa itu mutmainah, aluhama, hidup, amarah, dan supia? Simpel, sedulur papat kalimo pancer yang menggerakkan tubuh kita di setiap saatnya, sehingga kita bisa bekerja, bisa tidur, bisa makan, bisa bergerak, bisa berpikir, bisa membatin, bisa beragama, bisa beribadah, bisa berdoa, bahkan bisa menyebut nama-nama Tuhan. Itu dikarenakan adanya wahyu pancagaib di dalam diri kita. Nah, gunanya untuk apa? Wahyu pancagaib itu gunanya untuk apa? Gunanya wahyu pancagaib tak lain dan tak bukan, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku.
kalau ngopi ya jangan ngoyot. Itulah kedatangan kita malam ini. Walaupun saya hanya diizinkan mengambil poin-poinnya saja, tapi setidaknya kita sudah bisa paham, mengerti, dan mengetahui, oh poinnya ini. Ya, sayang saya hanya diizinkan hanya untuk mengambil poin-poinnya saja, tidak diizinkan menceritakan detailnya. Nggak boleh tak ceritanya detailnya sampai ning kene ae mau balik wedi nggo. Oke, kadangan kita malam ini cukup sampai di sini. Jadikan inspirasi, motivasi untuk memperbaiki kesadaran diri apa yang sudah saya informasikan, walaupun hanya poin-poin dari intinya. Yang masih menekung, selamat berjuang. Yang telah berhasil menekung semalam, persiapkan dirimu, karena tidak lama lagi saya akan mematikan panjenengan untuk bisa masuk ke dalam suci. Ingat, ketika proses itu terjadi, percayakan diri panjenengan